Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Torik Baramila. Saya dari TI 4207. Di sini saya anggota kelompok manajemen pemasaran dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi mengenai analyzing consumer markets. Di sini saya akan memaparkan mengenai perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Pemasaran yang sukses mengharuskan perusahaan sepenuhnya terhubung dengan pelanggan mereka. Lalu ada perilaku konsumen pembeli yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi. Oke, yang pertama ada mengenai faktor budaya. Budaya, subkultur, dan kelas sosial adalah pengaruh yang sangat penting pada perilaku membeli konsumen. Pemasar harus memenuhi nilai budaya di setiap negara untuk memenuhi cara terbaik memasarkan produk yang ada dan menemukan peluang untuk produk yang baru. Hampir semua manusia menunjukkan stratifikasi sosial, paling sering dalam bentuk kelas sosial. Perpecahan yang relatif homogen dan abadi masyarakat secara hierarki diperintahkan dan dengan anggota yang berbagai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial itu terbagi menjadi empat. Yang pertama ada grup preferensi, yang kedua peneliti ClickWest, yang ketiga ada keluarga, yang keempat ada peran dan status. Yang pertama ada faktor sosial grup preferensi, ialah kelompok yang memiliki pengaruh terhadap langsung disebut kelompok keanggotaan. Beberapa di antaranya adalah kelompok primer, yang berinteraksi secara menerus dan tidak memiliki ikatan langsung seperti keluarga, teman, dan rekan kerja. Yang kedua ada kelompok representasi yang mempengaruhi sikap konsep diri dan menciptakan tekanan untuk kesesuaian yang dapat mempengaruhi produk. Yang ketiga ada kelompok aspirasional, adalah orang yang berharap bergabung dengan anggota kelompok yang lainnya. Yang keempat ada kelompok disosiatif, adalah orang yang menilai perilaku seorang individu yang lainnya. Yang kedua ada faktor sosial meneliti ClickWest. Peneliti komunikasi mengusulkan pandangan struktur komunikasi interpersonal. Yang kedua ada masyarakat yang terdiri dari ClickWest. Yang tantangan peneliti ClickWest ini ada faktor sosial terhadap ClickWest, ialah untuk menciptakan lebih banyak keterbukaan sehingga bertukar informasi dengan orang lain dan masyarakat. Yang ketiga ada faktor sosial menurut keluarga. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan keanggota kelompok yang lainnya. Keluarga adalah kelompok referensi yang pengaruh
Yang pertama, keluarga yang orientasi yang pertama ada orang tua dan saudara kandung. Dari orang tua memperoleh orientasi terhadap agama, politik, dan ekonomi, dan rasa ambisi terhadap pribadi, harga diri, dan cinta. Yang kedua, ada keluarga prokreasi, yaitu pasangan dan anak-anaknya. Yang keempat, ada faktor sosial mengenai peran dan status. Berpartisipasi dalam keluarga, klub, dan organisasi sering menjadi pentingnya sumber informasi dan membantu untuk menentukan norma-norma perilaku. Sebuah peran terdiri dari kegiatan seseorang diharapkan untuk melakukan peran dan gilirannya menjalankan statusnya. Yang ketiga, ada faktor pribadi. Faktor pribadi itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, usia dan panggung. Yang kedua, pekerja dan keadaan ekonomi. Yang ketiga, kepribadian dan konsep diri. Yang keempat, gaya hidup dan nilai. Yang pertama, ada faktor pribadi, usia, dan panggung. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus kehidupan keluarga dan jumlah, usia, dan jenis kelamin orang di rumah tangga pada setiap titik waktu. Selain itu, tahap siklus hidup mungkin sangat penting. Pemasar juga harus mempertimbangkan peristiwa perilaku kritis atau transisi perkawinan, melahirkan, penyakit, relokasi, penceraian, dan pekerja pertama, perubahan karir, pensiun, kematian, pasangan sebagai menimbulkan kebutuhan baru. Yang kedua, ada faktor pribadi menurut pekerja dan keadaan ekonomi. Pemasar harus mencoba untuk mengidentifikasi kelompok kerja yang memiliki minat di atas rata-rata produk di layanan mereka, bahkan menyesuaikan produk untuk kelompok kerja tertentu. Sebagai resesi berkepanjangan baru-baru ini jelas menunjukkan baik produk dan merek pilihan yang dipengaruhi oleh yang pertama ada keadaan ekonomi seperti pendapatan yang dapat dibelanjakan, misalnya tingkat stabilitas yang pola seiring berjalannya waktu. Yang kedua ada tabungan dan aset, termasuk persentase yang liquid seperti hutang, daya pinjaman, dan sikap terhadap pengeluaran dan penghematan. Yang kedua, ada meskipun mewah, barang pembuat seperti Gucci, Prada, Burberry mungkin rentan terhadap kesesuaian ekonomi. Beberapa merek mewah tidak mengherankan baik dalam resesi tersebut. Selanjutnya ada faktor pribadi mengenai kepribadian dan konsep diri. Dengan kepribadian, kita berarti memiliki ciri psikologis manusia yang mengarahkan pada relatif konsisten dan abadi tanggapan terhadap lingkungan, termasuk pembeli. Kita mengidentifikasi kepribadian sebagai campuran spesifikasi manusia yang dapat atribut untuk merek tertentu. Selanjutnya ada faktor pribadi menurut gaya hidup dan apa sih gaya hidup? Gaya hidup adalah gaya hidup seseorang di dunia yang diungkapkan dalam kegiatan, minat, dan opini. Gaya hidup ini menggambarkan manusia seutuhnya yang berinteraksi dengan lingkungannya,
Pemasar mencari hubungan antara produk mereka dan kelompok gaya hidup. Sebuah produsen komputer yang mungkin menemukan bahwa sebagian besar pembeli komputer yang berorientasi prestasi dan kemudian mengarahkan mereka terhadap gaya hidup yang asifar. Yang kedua, ada keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh nilai inti di setiap kepercayaan yang mendasari perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Thorik, saya dari kelas TI 4207. Pada kali ini saya akan membahas bab 5 bagian Key Psychological Process. Nah, yang pertama ada motivasi. Nah, motivasi itu sendiri apa sih? Nah, motivasi itu adalah dia tuh kayak apa ya? Lahir karena ada suatu keinginan atau kebutuhan tertentu. Semisal ketika kita lapar, kita termotivasi untuk makan. Itu secara biologikal. Nah, ada juga secara psikologikal, yaitu kebutuhan akan sanjungan. Itu yang membuat kita memotivasi diri supaya orang menyanjung kita. Nah, teori motivasi sendiri itu terdapat 3. Yang pertama adalah dari Sigmund Freud. Nah, dia ini mengatakan bahwa psikologi yang berbentuk perilaku orang sebagian besar tidak disadari. Jadi orang sebagian besar berperilaku itu mereka tidak sadar, dan seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasi dirinya sendiri. Jadi orang melakukan sesuatu tuh kadang nggak sadar buat apa sih kita melakukan ini. Seperti itu Sigmund Freud mengatakan. Nah, setelah itu terus seseorang yang meneliti merek-merek tertentu juga akan bereaksi tidak hanya pada kemampuan yang mereka nyatakan, tetapi juga terhadap isyarat lain yang kurang sadar seperti bentuk dan lain-lain. Nah, itu yang pertama dari Sigmund Freud. Yang kedua ada teori Maslow. Nah, orang ini menjelaskan bahwa mengapa orang didorong oleh kebutuhan khusus pada waktu-waktu tertentu. Nah, kebutuhan manusia itu sebenarnya terdapat dalam hierarki dari yang paling mendesak ke yang mendesak. Jadi orang bakal cenderung memilih kebutuhan yang paling mendesak untuk dilakukan terlebih dahulu. Nah, setelah itu orang-orang akan mencoba memenuhi kebutuhan terpenting mereka terlebih dahulu dan kemudian pindah ke kebutuhan berikutnya. Sebagai contoh, seorang pria yang kelaparan, dia tidak mungkin memikirkan perilaku lain selain makan, dan begitu pula yang lainnya. Nah, yang teori ketiga oleh Herzberg, dia mengatakan tidak adanya ketidakpuasan tidak cukup untuk memotivasi pembeli. Jadi si pemuas itu, barang pemuas itu harus hadir dalam jual beli kita. Nah, di sini teori Herzberg ini memiliki 2 implikasi. Yang pertama, penjual harus melakukan yang terbaik untuk menghindari ketidakpuasan pelanggan. Terus yang kedua, penjual harus mengidentifikasi pemuas utama atau motivator pembeli di pasar dan kemudian memasok mereka. Nah, selanjutnya kayak sukses of psikologi itu ada persepsi. Nah, apa sih persepsi itu? Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak tentunya. Bagaimana ia dipengaruhi oleh persepsi tentang situasi sekitarnya. Dalam pemasaran, persepsi sendiri lebih penting daripada kenyataan karena persepsi itu mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Nah, persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur, menafsirkan input informasi untuk menciptakan gambaran yang bermakna tentang dunia.
Konsumen memahami berbagai jenis informasi melalui indera mereka, seperti yang diulas dalam memo pemasaran dengan judul Kekuatan Pemasaran Sensoris. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke The Power of Sensory Marketing atau kekuatan pemasaran sensoris. Nah, di sini secara singkatnya, kekuatan pemasaran secara sensoris ini melibatkan indera konsumen dan mempengaruhi persepsi, penilaian, dan perilaku mereka. Contohnya yang pertama ada sentuhan. Sentuhan itu indera pertama yang berkembang dan terakhir yang hilang seiring bertambahnya usia. Kenapa sentuhan masuk dalam sensory of marketing? Karena ketika kita membeli sebuah gadget atau handphone, ketika kita pegang kita langsung merasakan sensasi yang beda antara brand satu dengan brand yang lainnya. Itulah mengapa sentuhan masuk dalam sensory of marketing. Yang kedua, bau. Tentu saja bau ini adalah salah satu alasan kuat mengapa masuk ke dalam sensory of marketing. Sebagai contoh, ketika kita melewati sebuah toko ayam goreng, pasti kita familiar, oh ini bau ayam dari brand ini karena penciuman ini dia aroma telah terbukti gitu, lebih tahan lama dan lebih lama dalam memori daripada informasi yang dikodikan dengan sensorik lainnya. Selebihnya ada suara. Nah, komunikasi pemasaran pada dasarnya sifatnya pendengaran. Bahkan suara yang berbentuk kata dapat membawa makna. Nah, contohnya kayak seperti di lingkungan kita itu ada yang jualan susu murni. Ketika kita mendengar suara lagu-lagunya, kita sudah tahu bahwa oh itu yang jualan susu. Yang keempat, rasa. Nah, manusia hanya dapat membedakan 5 rasa murni: manis, asin, asam, pahit, dan umami. Nah, persepsi rasa itu sendiri bergantung pada semua indera lain. Nah, selanjutnya ada visi. Efek visual telah dipelajari secara rinci dalam konteks periklanan. Banyak bias persepsi visual atau ilusi ada dalam perilaku konsumen sehari-hari. Misalnya, orang menilai wadah tipis tinggi mengaduk lebih banyak volume daripada yang gemuk pendek. Nah, persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga pada hubungan rangsangan dengan lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang muncul dengan persepsi berbeda tentang suatu objek. Meskipun objek itu sama, pasti tanggapan orang lain terhadap objek tersebut tentunya tidaklah sama. Nah, di sini ditemukan bahwa orang-orang itu terhadap rangsangan terdapat 3 penemuan di sini. Yang pertama adalah orang lebih cenderung memperhatikan rangsangan yang berhubungan dengan kebutuhan saat ini. Yang kedua, orang lebih cenderung melihat rangsangan yang mereka antisipasi. Dan yang ketiga, orang lebih cenderung melihat rangsangan yang penyimpangannya besar dalam hubungan dengan ukuran normal rangsangan. Nah, selanjutnya di proses psikologi ini ada learning. Nah, ketika kita bertindak itu kita belajar menyebabkan perubahan dalam perilaku kita yang timbul dari pengalaman. Nah, sebagian besar perilaku manusia dipelajari meskipun banyak yang bersifat insidental. Nah, teori belajar mengajarkan pemasar bahwa mereka dapat membangun permintaan untuk suatu produk dengan menghubungkannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan isyarat yang memotivasi dan memberikan penguatan positif. Nah, selanjutnya kunci suksesnya psikologi itu ada emotion. Nah, respon konsumen itu tidak hanya bersifat kognitif dan rasional. Banyak yang mungkin emosional dan memunculkan berbagai jenis perasaan. Sebuah merek atau produk dapat membentuk konsumen merasa bangga, bersemangat, atau percaya diri. Nah, pemasar semakin menyadari kekuatan daya tarik emosional ini, terutama jika ini berakar pada beberapa aspek fungsional dan rasional dari merek tersebut.
selanjutnya ada memori yang terakhir dari poin-poin di atas. Nah, memori psikologi kognitif membedakan antara memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Nah, pada dasarnya itu mereka tidak terbatas. Semua informasi dan pengalaman yang kita temui saat menjalani kehidupan dapat berakhir dalam ingatan jangka panjang kita. Nah, proses memori sendiri itu adalah proses yang sangat konstruktif karena kami tidak mengingat informasi dan peristiwa sepenuhnya dan akurat. Jadi kayak hanya sekelibat gitu. Terus seringkali kita mengingatkan sedikit demi sedikit dan mengisi sisanya berdasarkan apa yang kita ketahui. Nah, pengambilan memori adalah cara informasi keluar dari memori. Ada tiga fakta penting tentang pengambilan memori. Yang pertama, kehadiran informasi produk lainnya dalam memori dapat menghasilkan efek interferensi dan menyebabkan mengabaikan atau membingungkan data baru. Salah satunya adalah tantangan pemasaran dalam kategori ramai dengan banyak pesaing. Yang kedua, waktu antara paparan informasi dan pengodean telah ditunjukkan secara umum untuk hanya menghasilkan peluruhan bertahap. Nah, yang ketiga, informasi mungkin tersedia dalam bentuk memori tetapi tidak dapat diakses untuk penarikan kembali tanpa syarat pengambilan atau pengingat yang tepat. Nah, efektivitas isyarat pengambilan itu sendiri adalah salah satu alasan pemasaran di dalam supermarket atau toko retail itu sangat penting untuk digunakan. Nah, jadi itulah beberapa poin tentang key psychological process. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rafif Adiguna. Saya merupakan anggota dari kelompok 7 yang mengambil materi mengenai Analyzing Consumer Markets. Nah, di Analyzing Consumer Market ini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan mengenai 5 stage model. 5 stage model itu apa? 5 stage model itu secara kasar atau mungkin secara umumnya itu merupakan tahap-tahap atau proses-proses yang dilewati oleh calon pembeli untuk membeli suatu produk. Tapi biasanya mereka ini tidak mengambil atau menggunakan 5 stage model tersebut. Bisa saja mereka melewatinya atau bahkan tidak menggunakan sama sekali di salah satu stage yang ada. Nah, pertama-tama stage-nya adalah mengenai masalah atau mengetahui masalahnya. Jadi jika mereka ingin membeli sesuatu, pastilah ada concern di diri mereka untuk ingin membeli barang tersebut. Contohnya, jika kita ingin membeli Indomie atau Indomie instan atau mie instan atau makanan instan, yang pasti terbenak di kita sebagai suatu masalah adalah aku lapar. Aduh, aku lapar banget nih. Bagaimana ya cara aku bisa ngilangin lapar tersebut secara mendadak di tempat aku tinggal? Nah, jawabannya adalah dengan membeli makanan instan tersebut. Nah, itu adalah yang poin pertama, yaitu mengetahui masalahnya. Lalu yang kedua adalah kita harus mencari informasinya. Nah, menurut buku Kotler and Keller yang marketing management yang sering kita baca ini, biasanya konsumen itu tuh hanya mencari, atau calon pembeli biasanya itu hanya mencari informasi mengenai satu brand saja dari produk yang dia ingin beli. Contohnya, masih di mie instan contohnya. Biasanya mereka hanya ingin mengetahui di Indomie saja, tapi di mie instan yang lain mereka tidak mencari informasinya seperti Sarimi, seperti mie sedap dan lain-lainnya. Nah, tetapi secara data juga menunjukkan bahwa 30% menunjukkan bahwa calon pembeli ini mencari informasi lebih dari satu brand yang ingin mereka beli. Nah, bagaimana sih caranya produk-produk atau perusahaan-perusahaan meningkatkan usaha mereka agar bisa diketahui produknya atau dicari informasinya oleh calon pembeli? Itu tuh ada empat cara. Yang pertama dengan cara personal. Jadi seperti yang kita ketahui seperti mouth to mouth, jadi mulut ke mulut. Habis itu ada juga dengan cara iklan. Yang pasti udah iklan bisa di TV, radio, atau iklan-iklan melalui brosur segala macamnya, ataupun bisa melalui publik. Contohnya adalah saat kita melakukan pemasaran atau
pemberitahuan info melalui seperti Car Free Day. Lalu ada juga melalui pengalaman. Ini seperti apa ya? Jadi kita seperti mengevaluasi dari pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, lalu yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Nah, di evaluasi alternatif ini tuh sebenarnya itu seperti evaluasi terhadap diri sendiri, bagaimana cara kita untuk dapat memproses informasi yang telah mereka dapatkan. Nah, biasanya nih si evaluasi ini itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya untuk evaluasi. Jadi apa yang dapat mempengaruhi mereka untuk membeli produk tersebut? Yang pertama yaitu yang pasti adalah dengan adanya kepercayaan dan sikap. Hampir semua orang, bukan hampir mah, semua orang di dunia ini pasti memiliki kepercayaan dan sikap mereka terhadap sesuatu, terhadap politik, agama, ataupun kepercayaan masing-masing. Nah, kenapa seperti itu? Contohnya seperti ini. Jika ada sampo yang Sunsilk, kalau tidak salah, itu mereka memiliki produk yang sampo yang bermerek halal. Nah, karena faktor kepercayaan ini, untuk orang-orang Islam, ada yang mempercayai bahwa sampo yang halal itu bisa digunakan, maka hal tersebutlah seseorang ini ingin membeli produk yang bermerek halal itu untuk orang yang Islam. Nah, itu untuk yang kepercayaan dan juga sikap. Nah, lalu juga ada poin kedua yaitu ekspektasi value model. Ekspektasi value model ini kenapa kita gunakan? Nah, jadi kenapa ekspektasi value model ini kita dibuat adalah bukan dibuat tapi ada karena itu tuh merupakan suatu hal yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk bisa digunakan sebagai analisis untuk produknya, untuk memprediksi juga untuk jangka panjang ke depan. Contohnya adalah seperti ini. Ada seseorang bernama anggaplah X ataupun Linda lah, anggaplah Linda. Nah, Linda ini tuh dia ingin membeli laptop. Nah, seperti yang kita ketahui di sini, ini adalah penilaian-penilaian Linda terhadap laptop tersebut. Jadi, jika kita bisa lihat laptop Linda ini untuk memorinya, sini ada memori, ada juga grafik, size and weight, dan juga price. Nah, untuk yang memori, Linda ini menilai untuk yang A, dia menaruh nilainya itu adalah 8969, yang B 777, dan C 10432, dan yang D adalah 5385. Nah, jika kita ketahui bahwa di poin yang B ini, di poin misalkan contoh yang D, jika perusahaan telah melakukan survei kepada orang-orang dan mengetahui nilai-nilai tersebut, maka perusahaan yang D contohnya adalah dia mendapatkan nilai 5 untuk memorinya. Maka dia bisa memprediksi untuk kedepannya, karena dia mendapatkan 5 di memorinya atau nilai 5 untuk memorinya, maka si produk D ini dia bisa membuat sesuatu di laptopnya agar memorinya itu bisa mendapatkan nilai 10. Bisa itu kapasitas memori dibesarkan atau kualitas dari si memori tersebut lebih baguskan atau diperbaiki. Seperti itu. Lalu ada juga keputusan untuk membeli. Ini tahap di mana kita sudah hampir ingin membeli produk tersebut. Nah, di tahap ingin membeli tersebut ada yang namanya non-compensatory atau non-kompensasi. Nah, apa itu non-kompensasi model dari consumer goods? Nah, itu merupakan ada suatu istilah namanya heuristik. Heuristik itu apa? Itu merupakan suatu kebiasaan konsumen untuk melakukan namanya adalah mental shortcut. Nah, di heuristik yang ada di dalam non-kompensasi model tersebut yang udah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada beberapa heuristik. Yang pertama adalah yang namanya konjungtif heuristik, yang itu tuh maksudnya adalah pembeli akan memilih barang. Kalau kita lihat di sini ya, pembeli itu akan memilih barang yang paling standar dari segi pertimbangan. Jika kita lihat di yang laptop yang B, merek B, kita lihat adalah poinnya adalah 7, 7, 7, dan 7. Ini memiliki nilai standar. Kenapa dimaksud standar? Karena dia memukul rata semua nilai sama. Dia mencari yang paling aman. Nah, itu adalah konjungtif heuristik. Lalu ada juga lexicographic heuristik. Nah, calon pembeli ini dia akan membeli salah satu produk yang memiliki satu keunggulan dibandingkan yang lain. Nah, lihat produk yang C, dia memiliki nilai, dia memberikan nilai si Linda ini atau si X ini,
dia memberikan nilai 10 untuk laptop yang mereknya C untuk di memori. Jika kita lihat dia contohnya ya, jika kita memilih salah satu aspek, eh, laptop C ini memiliki nilai keunggulan yang sangat tinggi yaitu 10 dibandingkan nilai yang lain. Karena yang lain memiliki nilai 5, 7, dan 8. Nah, maka dari itu si orang di si lexicographic heuristic ini, si calon pembeli akan memilih yang laptop yang C dikarenakan dengan adanya perbedaan atau nilai yang signifikan di salah satu aspek yang ingin dibeli oleh seseorang. Lalu ada juga elimination of aspect heuristic. Nah, selain itu ada juga nih, biasanya calon pembeli itu biasanya mereka ini ingin menunda pembelian mereka jika ada suatu kendala. Yang pertama adanya functional risk. Nah, dari namanya sudah ada functional risk, berarti artinya adanya ketidakpuasan seorang calon pembeli terhadap suatu barang karena tidak berfungsi sesuai dengan yang dia inginkan. Lalu ada juga physical risk. Physical risk ini adalah yang dapat mengganggu fisik atau secara kesehatan. Ada juga yang namanya financial risk. Jadi si barang ini ternyata mengganggu perekonomian si orang tersebut, atau bahkan harga atau dari kualitas barang yang ada itu tidak sesuai dengan yang ada. Lalu ada juga social risk, yang ini tuh dapat mengganggu kehidupan sosial dari penggunanya. Ada juga physiological risk, jadi itu mengganggu secara psikologis. Lalu ada juga yang terakhir adalah time risk, yaitu mengganggu waktu yang dimiliki oleh calon pembeli tersebut. Nah, lalu yang terakhir ini adalah ada yang namanya, jadi 5 tahap tadi, yang terakhir adalah pasca pembelian. Nah, pasca pembelian ini tuh ada 3 tahap. Yang pertama adanya pasca pembelian satisfaction, lalu yang kedua ada action, yang ketiga adanya pasca pembelian penggunaan dan membuang produk. Nah, jadi untuk satisfaction ini adalah jadi jika adanya satisfaction ya, jadi jika si calon pembeli ini mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka kepuasan si orang tersebut terhadap produk tersebut memiliki penurunan, atau bahkan dia tidak akan pernah membeli hal tersebut ke depannya lagi. Nah, itu untuk yang satisfaction. Lalu ada yang action. Yang action ini adalah jika contoh nih, saya memiliki HP iPhone 11 misalkan, dan saya ternyata puas. Nah, maka dari itu saya akan membagikan informasi mengenai HP tersebut ke orang-orang, kayak contohnya, kamu tolong dong beli HP, bukan tolong, tapi kamu beli aja HP yang iPhone 11, beli HP yang ini karena HP-nya bagus segala macam. Nah, kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena saya puas dengan handphone tersebut. Jika saya tidak puas, maka saya tidak akan menawarkannya kepada orang-orang. Contohnya kembali dengan iPhone 11, jika saya tidak puas dengan iPhone 11 tersebut, maka saya tidak akan melakukan yang namanya seperti menghasut orang untuk membeli HP tersebut. Nah, itu untuk yang action. Lalu yang terakhir ada juga adanya pasca pembelian, penggunaan, dan membuang produk yang dibeli. Nah, biasanya ada orang yang memiliki barang tapi dia sudah tidak puas, tapi juga dia tidak ingin membuangnya. Ada dua kemungkinan sih sebenarnya. Jadi antara dia ingin dia puas tapi tidak ingin membuangkan, dia sudah bosan dan ingin membuangnya. Ada juga sudah bosan tapi dia ingin terus membuangnya secara permanen. Nah, jadi pasca pembelian, penggunaan, dan membuang produk ini sebenarnya ada beberapa cara, yaitu dengan cara seperti meminjamkannya kepada orang lain, ataupun dengan cara menjualnya kepada orang lain secara langsung. Bisa juga dengan cara melenyapkannya seperti kayak dibakar ataupun dirusak lalu dibakar seperti itu. Nah, jadi ada 5 stage model tersebut. Jadi yang pertama adalah mengetahui masalahnya, yang kedua adalah mencari informasi, yang ketiga adalah evaluasi alternatif, yang keempat adalah keputusan dalam membeli, lalu yang tadi ya yang ada heuristiknya, lalu yang terakhir adalah pasca pembelian. Pasca pembelian. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Saya harap semua yang mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Faza, NIM 120118,
0246 dari kelas TIPA 207. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang behavioral decision theory and behavioral. Yang pertama kita akan bahas ekonomi. Teori keputusan perilaku telah mengidentifikasi banyak sekali situasi di mana konsumen membuat pilihan yang tidak rasional. Apa yang diperkuat oleh semua studi ini dan lainnya adalah bahwa perilaku konsumen sangat konstruktif dan konteks keputusannya sangat penting. Memahami bagaimana efek ini timbul di pasar dapat menjadi sangat penting bagi pemasar. Karya ini dan akademisi lainnya juga menantang prediksi dan teori ekonomi dan asumsi tentang rasionalitas yang mengarah pada munculnya bidang ekonomi perilaku. Ya, selanjutnya ada decision heuristic. Heuristik lain sama juga berperan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Ketika konsumen memperkirakan kemungkinan hasil atau peristiwa di masa depan. Heuristik sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada available heuristic, yaitu konsumen mendasarkan prediksi mereka pada kecepatan dan kemudahan yang menjadi contoh spesifik dari suatu hasil. Jika sebuah contoh terlintas dalam pikirannya terlalu mudah, maka konsumen mungkin akan melebih-lebihkan hal yang terjadi. Misalnya kegagalan produk baru-baru ini dapat menyebabkan konsumen mengembang kemungkinan kegagalan produk di masa depan dan membuat mereka lebih cenderung memilih barang dengan adanya garansi. Lalu yang kedua ada representative heuristic. Konsumen mendasarkan prediksi mereka pada seberapa representatif atau serupa hasilnya dengan contoh lainnya. Salah satu alasan penampilan paket mungkin sangat mirip dengan produk lainnya. Beda dalam kategori produk yang sama adalah bahwa pemasar ingin produk mereka melihat sebagai perwakilan dari barang yang sama. Lalu yang terakhir ada the sharing and adjustment heuristic. Konsumen tiba pada penilaian awal dan kemudian menyesuaikan. Berdasarkan informasi tambahan, untuk pemasar jasa, kesan pertama yang kuat sangat penting untuk membangun jangkar yang menguntungkan, sehingga pengalaman selanjutnya akan ditafsirkan dalam cahaya yang lebih menguntungkan. Lalu yang terakhir ada framing. Framing decision adalah cara di mana pilihan disajikan dan dilihat oleh pembuat keputusan. Contoh kasusnya seperti misalnya kalian akan membeli handphone seharga $200, di mana itu mungkin tidak terlihat lebih mahal dibandingkan harga $400, tapi itu lebih mahal dibandingkan dengan handphone $50. Efek framing meresap dan bisa kuat. Kami menemukan efek framing dalam iklan, di mana merek dapat membedakan yang terbaik dengan membandingkan dirinya dengan brand lain, dan bisa dilihat dengan fiturnya yang lebih rendah. Dalam penetapan harga, di mana harga satuan dapat membuat produk tampak lebih murah. Dalam informasi produk, di mana unit yang lebih besar tampak lebih diinginkan. Dengan produk baru, di mana konsumen dapat lebih memahami fungsi dan fitur produk sendiri dengan melihat bagaimana perbandingannya dengan produk-produk yang ada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isdirzal Faulia. Saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan kita kembali ke yang awal sekali. Di poin yang pertama, yaitu apa sih yang mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi yang tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Lalu, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, yaitu ada faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi.
Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan ada beberapa faktor di situ, ada 3. Dan yang pertama adalah faktor budaya yang teman saya sebelumnya sudah menyebutkannya, dan di sini saya jelaskan lagi bagaimana faktor budaya itu. Jadi faktor budaya itu merupakan penentu keinginan dari perilaku yang paling dasar itu adalah faktor budaya. Jadi setiap budaya terdiri dari beberapa sub budaya atau subculture yang lebih kecil yang diberikan identitas dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka. Sub budaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografisnya. Ketika subbudaya menjadi lebih beragam, perusahaan sering merancang program pemasaran khusus untuk melayani mereka. Jadi di dalam kebudayaan itu adalah hal yang sangat penting dalam penentuan atau sikap dalam mereka dari cara membeli sesuatunya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor sosial. Di faktor sosial, perilaku konsumen itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dan sosial diantaranya, yaitu ada kelompok referensi, keluarga, dan yang ketiga itu adalah peran dan status. Nah, tadi kan di sini ada 3 faktor. Nah, kalau yang faktor pribadi itu meliputi ini. Jadi yang jelas dari pribadi kita dulu terdapat, misalnya ada umur kita berapa dan tahap siklus dalam hidup. Terus yang kedua ada pekerjaan dan lingkungan ekonomi juga, karena pekerjaan dan lingkungan ekonomi sangat menentukan bagaimana kita dalam melakukan pembelian dan sesuatu hal itu. Yang ketiga ada kepribadian dan konsep diri. Yang terakhir adalah gaya hidup dan nilai. Nah, karena konsumen ini sangat banyak sekali poin-poin yang bergantung pada diri mereka, terutama di poin pribadi itu sangat menentukan bagaimana konsumen itu berada pada saat di pasar. Karena tidak mungkin jika seperti halnya orang yang berumuran muda tapi dia ingin membeli sesuatu yang berbau tua. Misalnya seperti anak SD, dia membeli suatu hal yang dibeli biasanya untuk orang tua, seperti membeli mobil. Jika dia belum mampu, pasti dia tidak akan membelinya karena dia tidak bisa menggunakannya dan masih belum tahu kegunaannya juga untuk apa. Lanjut ke proses psikologis utama. Ada 4 proses psikologi penting, yaitu yang pertama ada motivasi. Nah, di motivasi itu ada 3 teori. Motivasi berasal dari kata motif, yang yaitu adalah suatu kebutuhan yang cukup mampu mendorong seorang bertindak. Ada 3 teori yang mendasari motivasi tersebut. Nah, kalian sebelumnya kan pasti sudah mengetahui apa itu motivasi kan? Nah, di motivasi itu terdapat 3 teori, yaitu ada teori Freud, ada Maslow, dan ada Herzberg. Nah, yang pertama kita membahas teori Freud. Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak didasari dan bahwa seorang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasi dirinya. Ketika seorang mengamati benda-benda tertentu, ia akan bereaksi tidak hanya pada kemampuan yang terlibat pada benda-benda tersebut, melainkan juga pada petunjuk atau clue lain yang samar. Wujud, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama benda dapat memicu asosiasi dan emosi tertentu. Satu teknik yang disebut teknik tangga
memungkinkan kita melacak motivasi seorang dari motivasi instrumental yang dinyatakan sampai motivasi yang lebih terminal. Nah, kita lanjut ke teori Maslow. Di teori Maslow sendiri, orangnya bernama Abraham Maslow. Dia berbicara seperti ini. Dia berusaha menjelaskan bahwa mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Kebutuhan manusia telah tersusun dari yang paling mendesak sampai yang paling kurang mendesak. Berdasarkan urutan tingkat kepentingannya, kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan penghargaan. Orang akan berusaha memuaskan dulu kebutuhan yang paling penting. Jika seorang berhasil memuaskan kebutuhan yang paling penting, kemudian dia akan berusaha memuaskan kebutuhan terpenting lainnya. Jadi orang-orang pasti akan selalu memiliki kebutuhan masing-masing. Dan yang teori ketiga adalah teori dari Herzberg. Frederick Herzberg mengembangkan bahwa tidak adanya dissatisfies atau ketidakpuasan saja tidak cukup. Sebaliknya, satisfies atau kepuasan harus ada secara aktif untuk memotivasi seseorang. Itu adalah yang dikatakan. Dan tadi setelah motivasi, kita membahas poin selanjutnya, yaitu ada persepsi. Di persepsi itu ada persepsi sendiri. Itu awalnya adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama karena 4 proses persepsi, yaitu ada 4 nih. Ada perhatian selektif, distorsi selektif, ingatan selektif, dan persepsi subliminal atau persepsi bawah sadar. Nah, untuk persepsi selektif itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi ini tuh, persepsi selektif itu kecenderungan bagi manusia untuk menyaring sebagian besar informasi yang mereka hadapi. Berarti bahwa pemasar harus bekerja cukup keras untuk menarik perhatian konsumen. Untuk yang kedua, yang distorsi selektif itu adalah rangsangan yang telah didapatkan perhatian bahkan tidak selalu muncul di pikiran orang persis seperti apa yang diinginkan oleh pengirimnya. Distorsi selektif itu adalah kecenderungan menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan prakonsepsi kita. Konsumen akan menjadi konsisten dengan keyakinan awal mereka atas merek dan produk. Lalu ada ingatan selektif. Orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari, tapi cenderung mengingat informasi yang mendukung pandangan dan meyakinkan mereka karena retensi selektif membuat kita untuk mengingat, apalagi mengingat poin-poin yang bagus. Lalu yang keempat itu adalah persepsi subliminal. Nah, yang terakhir ini, mekanisme persepsi selektif membutuhkan keterlibatan dan pemikiran aktif konsumen. Mereka berpendapat bahwa pemasar menyisipkan pesan rahasia dan tersembunyi dalam iklan atau kemasan. Konsumen tidak menyadari, tetapi pesan tersebut mempengaruhi perilaku konsumennya. Nah, yang terakhir, pembelajaran dan memori. Nah, di pembelajaran ini nih meliputi
perubahan perilaku seorang yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil belajar. Untuk yang memori itu adalah semua informasi dan pengalaman yang dihadapi seorang ketika mereka mengarungi hidup dapat berakhir dalam memori jangka panjang. Nah, proses keputusan pembelian model 5. Jadi ada model 5 tahap. Perusahaan yang cerdas berusaha untuk memahami proses keputusan pembelian pelanggan secara penuh semua pengalaman mereka dalam pembelajarannya. Memilih, menggunakan, dan bahkan menyingkirkan produk konsumen melalui 5 tahap ini. Yang pertama itu adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan yang terakhir perilaku pasca pembelian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.